Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul statistik dan materi kepada Saudara Rahmat. Pada Saudara Rahmat kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang menyempatkan waktunya hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai presentasi, kami akan mengadakan sebuah pretest yang dimana pretest tersebut terdiri dari 10 soal yang telah dikirimkan ke grup yang kalian teman-teman ada di dalam grupnya. Silakan teman-teman isi kurang lebih 10 menit. Baik, bagaimana dengan hasil yang rekan-rekan peroleh? Apakah memuaskan? Kurang baik. Kita langsung saja masuk ke materi kita, yakni tentang statistik dan SPSS. Nanti saya akan menjelaskan SPSS di akhirnya nanti. Kita masuk pertama tentang statistik. Apa itu statistik? Di sana ada judul besarnya tentang statistik, namun di pengertian adalah statistika. Apakah perbedaan statistik dan statistika? Apa ada yang tahu perbedaan statistik dan statistika? Jika tidak ada yang tahu, jadi di sana dijelaskan bahwa statistika adalah berasal dari bahasa Italia yang berarti statistista atau kenegaraan. Jadi statistik ini digunakan dahulunya adalah untuk urusan-urusan kenegaraan, yaitu untuk pengambilan dokumen-dokumen atau sensus yang dilakukan untuk kepentingan kenegaraan. Dahulunya itu asal-usul diciptakannya statistik dan teori statistik ini. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, statistik itu dilakukan oleh satu badan pengawasan atau badan pusat statistik, di mana tugas dari badan pusat statistik adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sana ada pengertian dari statistika tersebut adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data untuk pengambilan keputusan. Dalam artian, dalam statistik ini kita akan mengumpulkan data untuk dilakukan pengujian, dan data tersebut jika sudah diperoleh akan dilakukan pengolahan data, dan kemudian data yang sudah diolah tersebut mendapatkan hasil, di mana hasil tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Next. Konsep dasar dari statistik adalah yang pertama ada data. Kita harus punya data terlebih dahulu untuk melakukan penganalisan data. Apa itu data? Data adalah sebuah angka atau fakta-fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan sehingga menjadi kesimpulan. Selanjutnya, elemen yang paling penting adalah fakta. Data tersebut merupakan fakta agar bisa dilakukan pengambilan keputusan nantinya. Dan selanjutnya, dari data-data tersebut akan menghasilkan yang namanya informasi. Dan informasi adalah elemen dari statistik juga. Kemudian dari data yang dikumpulkan dan diolah tersebut sehingga mendapatkan hasil yang untuk mengambil keputusan, maka itulah yang dinamakan dengan statistika. Next. Sebelum lanjut kepada pengelompokan data, ada beberapa elemen penting dalam pengambilan keputusan statistik tersebut. Yang pertama adalah populasi, dan yang kedua sampel. Untuk melakukan pengujian data, kita harus memiliki populasi atau sampel terlebih dahulu. Lalu apa perbedaan populasi dan sampel? Sampel adalah misalnya dalam kelas ini, di sini ada kalian anak akuntansi. Itu adalah dari mahasiswa akuntansi itu adalah mereka yang dikategorikan sebagai populasi mahasiswa akuntansi. Dan sampelnya adalah beberapa orang yang hadir di sini, seperti yang bersama-sama kita ketahui ada Siva, Sofia, dan lainnya. Itu adalah sampel dari pengambilan contohnya. Baik, kita masuk saja kepada pengelompokan data. Pengelompokan data dilakukan dengan berbagai cara atau dari yang pertama berdasarkan sifatnya, di mana ada data kuantitatif dan data kualitatif. Di mana data kualitatif ini adalah data yang berupa non-angka, jadi ada huruf di sana. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Jadi jelas perbedaannya ya. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan kualitatif adalah data yang berupa non-angka.
contoh dari data kualitatif adalah seperti jenis kelamin. Jadi hanya ada simbol huruf L, B, seperti itu. Dan data kuantitatif adalah data yang berupa angka seperti umur, usia. Itu data tersebut berupa angka. Dan data selanjutnya dikelompokkan berdasarkan sumber, data primer dan data sekunder. Di mana data primer data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, sedangkan data sekunder adalah data yang diolah terlebih dahulu. Seperti contoh adalah data primer itu ibarat kata dalam pabrik tahu itu masih belum dilakukan pengolahan, di mana ada kacang kedelai, dan kacang kedelai itu adalah data primernya. Sedangkan yang sudah menjadi tahu tersebut adalah data sekundernya, karena sudah dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian kita lanjut kepada jenis data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Data ini biasa disebut dengan data Noir, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di mana data nominal dan ordinal ini dikelompokkan kepada data kuantitatif, sedangkan data interval dan rasio kita kelompokkan kepada data kualitatif. Di mana data kualitatif adalah non parameter, sedangkan data kualitatif adalah yang parameternya. Next, kita lanjut kepada SPSS. Apakah sudah ada yang pernah mempelajari SPSS sebelumnya? Belum. Jadi SPSS ini adalah singkatan dari Statistical Product and Service Solution, di mana aplikasi ini adalah software yang memudahkan kita untuk melakukan penganalisaan data untuk dilakukan pengolahannya. Di sana akan ada opsi-opsi atau tools yang memudahkan kita untuk melakukan pengolahan dan penganalisaan data. Fungsi mendasar dari SPSS adalah alat yang digunakan untuk membantu penelitian, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan data. Sebagai pemilik data, peneliti harus memahami data yang dimiliki. Seperti yang saya katakan tadi, data yang ingin kita olah bisa dengan mudahnya jika kita menggunakan software dari SPSS ini. SPSS terdapat banyak versi ya, jadi kita bisa mempelajari SPSS ini nantinya jika ada memiliki waktu lebih. Namun saya akan sedikit memperkenalkan seperti apa SPSS itu. Saya mungkin akan berjalan saja ya, memperlihatkan bagaimana cara kerja dari SPSS tersebut. Di mana dilakukan penginputan sepertinya data, jenis kelamin, pendapatan, ataupun lainnya. Kemudian jika data tersebut sudah kita inputkan pada variabel view, kita langsung masuk kepada data view. Di mana di data view nantinya kita akan melakukan penginputan data yang sesungguhnya. Data yang kita lakukan mungkin interview sebelumnya atau reservasi sebelumnya untuk dilakukan penganalisaan. Setelah data dimasukkan, barulah kita bisa langsung melakukan analisanya dengan tool analyze di sana. Dan tergantung nanti kita inginnya seperti apa, ingin menganalisa data yang seperti apa nantinya. Di sana banyak tools analysnya. Namun karena waktu kita tidak banyak, saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi untuk penggunaannya. Namun jika ada waktu di kesempatan hari, kita akan menjelaskan tentang penggunaan dari SPSS ini. Kemudian ini adalah fitur-fitur dari SPSS yang saya jelaskan tadi, di mana ada regresi linear, yaitu hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y, di mana pada di sini ada variabel X dan Y yang akan kita analisa, di mana perbandingan X dan Y itu nanti akan kita lihat grafiknya bagaimana. Kemudian analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi penghitungan serta evaluasi logika dan matematis. Kemudian statistik deskriptif seperti yang dilihat adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian satu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Kemudian lanjut dengan identitas kelompok, di mana pengertiannya adalah karakteristik yang digunakan seseorang untuk menjelaskan dirinya dan juga kelompoknya sebagai pembeda agar lebih unik dan mudah dikenali. Itulah fitur-fitur dari SPSS tersebut untuk dilakukan penganalisaannya.
Jadi SPSS ini digunakan untuk mereka yang bekerja di Badan Pusat Statistik atau mereka yang akan melakukan pengolahan data, sehingga pekerjaan mereka lebih dimudahkan dalam melakukan penganalisaan. Mungkin itu saja materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada kritikan atau saran dari teman-teman? Jika tidak ada, kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Baiklah, saya ingin bertanya, apa keuntungan kita dalam pengumpulan sampel dengan metode statistik? Sekian. Saya ingin bertanya kepada untuk apa ilmu statistik bagi kita? Untuk apa ilmu statistik bagi kita? Sebenarnya saya akan bertanya kepada penyaji, apa kesimpulan dari statistik? Saat pada SPSS tersebut, keuntungan dari pengambilan sampel tersebut sebenarnya bukan keuntungan. Memang diharuskan ada sampel dan populasi dalam pengambilan kesimpulan atau penganalisaan data menggunakan SPSS. Karena tanpa sampel kita tidak akan tahu apa yang akan kita analisa. Begitu juga dengan populasi. Populasi itu yang akan kita bandingkan dengan sampelnya. Dari sampel tersebut dan populasi tersebut, bagaimana kita melakukan analisanya dan analisa apa yang akan kita gunakan nantinya pada SPSS tersebut, sehingga dengan mudahnya kita langsung melakukan penganalisaan dari data-data sampel tersebut. Baik, mungkin saya saja yang langsung bertanya kepada Latifah. Apakah Latifah paham atau ada pertanyaan lain seputar sampel, penggunaan sampel pada SPSS tersebut? Wah, wajib. Asa-asa. Coba. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Untuk apa ilmu statistik bagi kita? Jadi ini Jaman sebenarnya kepada apa kegunaan ilmu statistik bagi kita? Kalau untuk jurusan akuntansi, statistik ini sangat membutuhkan. Mungkin kalian sudah ada yang belajar tentang statistik atau akan belajar statistik nantinya, di mana ilmu statistik ini sangat berguna sekali untuk untuk akuntansi, pekerjaan nantinya untuk penganalisaan dari customer kalian nantinya. Ini akan dilakukan penganalisaan tentang bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan yang teman-teman nanti bekerja. Jadi apakah Sofia paham dengan penjelasan saya atau ada lagi pertanyaan lain? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Habib. Apa kesimpulan dari statistik yang kita pelajari saat ini? Jadi kesimpulannya adalah statistik adalah dua elemen atau dua kata yang berbeda dengan statistika, di mana statistik adalah datanya dan statistika adalah proses pengolahan datanya, pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulannya, sehingga dari data tersebut kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Jadi itulah kesimpulan apa itu statistik, dan apa manfaatnya statistik sudah saya jelaskan tadi. Juga Sofia juga sudah bertanya juga manfaatnya untuk bidang akuntansi, dan ada juga manfaatnya untuk bidang manajemen dan lainnya. Sebenarnya statistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang data, semua tentang angka, data, dan dilakukan penganalisaan untuk menarikan kesimpulan yang bermanfaat untuk pemerintah dan juga masyarakat. Melakukan sensus penduduk sebelum pemilu, juga ada nanti diadakan sensus untuk melakukan pemilu nantinya, memudahkan kita melakukan pemilihan umum, di mana data tersebut ada yang sifatnya publik dan ada data yang bersifat privasi, di mana data publik seperti data pekerjaan dan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas dan kita dapatkan di link atau website dari Badan Pusat Statistik tersebut. Namun ada data yang sifatnya privasi atau private, di mana data tersebut tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Data tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang atau lembaga-lembaga terkait yang memang membutuhkan data tersebut. Apa sih kenapa data tersebut bersifat privat?
karena data tersebut nanti dikhawatirkan jika dipublikasi akan dilakukan hacking. Hacker akan bekerja di sana untuk memplagiat data kita, mengambil data kita, dan memanipulasi data tersebut, sehingga itu sangat berbahaya untuk masyarakat Indonesia. Tentunya itu mungkin kesimpulan dari pelajaran statistik. Apakah Habib paham dengan penjelasan saya atau ada pertanyaan lainnya? Saya paham dengan yang dijelaskan oleh Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang bertanya tadi bisa memilih salah satu item yang akan saya berikan. Menutup diskusi, kita melakukan tes lanjutan yaitu post test, di mana post test ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman teman-teman atas materi yang saya sampaikan tadi. Apakah teman-teman merasa paham atau tidak? Baik, dari hasil post test dan pre test tadi kita sudah bisa melihat alhamdulillah teman-teman semua paham dengan materi yang disampaikan tadi. Terdapat 6 responden di akhir, yang kemudian saya mengucapkan terima kasih sebagai pemateri sudah menyempatkan hadir di sini. Kepada teman-teman, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesempatannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman nantinya dalam mungkin nanti ada kuliah statistika di semester lanjutan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itulah hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari rekan-rekan semua. Semoga ilmu statistik ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok penyaji, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.